Halo sahabat Mirai Aset, welcome back to BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara berinvestasi agar kita tetap bisa cuan sambil meminimalisir resiko. Nah, episode kali ini kita akan belajar yang namanya reksadana campuran. Kenapa? Karena berinvestasi itu jangan hanya fokus di salah satu instrumen saja. Dengan reksadana campuran, kita bisa menyeimbangkan resiko investasi kita. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Ivan Yudani dari tim Max Fund Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Ivan. Halo Mbak Alia, halo sahabat Mirai Aset. Nah, mungkin bisa di-share nih untuk sahabat Mirai Aset, kenapa sih kita harus belajar yang namanya reksadana campuran? Baik Mbak Alia, untuk reksadana campuran ini sangat unik. Uniknya itu karena apa? Reksadana ini mempunyai 3 aset alokasi dalam satu reksadana itu, berbeda dengan reksadana yang lain. Oke, jadi ada 3 pilihan instrumen investasi, nggak cuma satu aja nih ya? Iya, tidak ada selain di reksadana yang lain, tidak ada yang mempunyai seperti reksadana campuran. Aset alokasinya ada 3. Nah, bisa dijelaskan nih 3 alokasi portofolio ini akan ditaruh di mana aja? Nah, fund manager akan menempatkan di saham, deposito, dan bonds, surat utang. Oke, jadi 3 pilihan instrumen investasi yang mewakili masing-masing profil resiko ya, dari low risk, medium risk, hingga high risk. Betul, Mbak. Nah, tapi biasanya peran fund manajernya ini bagaimana nih cara mengalokasikan ke aset-aset tersebut? Nah, untuk fund manager, suatu manajer investasi akan melihat kondisi market. Misalkan kondisi market sekarang Mbak tahu lagi bearish nih ya, IHSG-nya masih sideways nih. Terus biasanya di-shifting kemana nih, Pak? Nah, biasanya di-shifting ke aset-aset yang sedang lagi bullish atau mungkin lagi lebih menguntungkan. Misalkan ke deposito atau mungkin pindahkan ke obligasi. Nah, Oke. Iya sih, memang keuntungan deposito dan obligasi itu tetap bisa menyeimbangkan portofolio ya, karena adanya fixed income tersebut ya, Pak ya. Nah, perlu diingat nih, maksimal aset alokasinya itu harus 79%. Misalkan di saham 42%, di bonds 50%, dan sisanya di deposito. Oke, jadi di mix and match aja, tapi salah satu instrumen investasinya itu tidak boleh lebih dari 79%. Betul. Jika penempatan melebihi dari 79%, misalkan obligasi 79%, maka disebut dengan reksadana pendapatan tetap. Begitu juga jika aset alokasinya di saham, maka disebut reksadana saham. Jadi jika penempatan alokasinya bisa melebihi 79%, maka reksadana bisa menjadi reksadana pendapatan tetap ataupun reksadana saham ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Nah selanjutnya, agar sahabat Mirai Aset semangat untuk investasi reksadana campuran, apa nih manfaat dari reksadana campuran ini? Seperti saya sebutkan tadi di awal, reksadana campuran ini untuk diversifikasi investasi dan meminimalisir resiko. Nah, saya pengen tahu nih Pak Ivan, terkait yang namanya pajak. Apalagi bulan Maret kemarin kita habis SPT-an nih. Kalau yang namanya obligasi, deposito, dan juga saham kan dikenakan pajak. Bagaimana dengan pajaknya reksadana campuran ini? Untuk imbal hasil di deposito dikenakan pajak 20%. Untuk imbal hasil di obligasi dikenakan pajak 15%. Nah, untuk imbal hasil di saham itu dikenakan 0,1%. Nah, tapi reksadana campuran dikenakan berapa nih? Tidak kena pajak pastinya untuk reksadana campuran tersebut. Kalau disesuaikan dengan profil resiko, reksadana campuran ini cocoknya untuk investor yang memiliki profil resiko moderat to agresif. Nah, memang ada resiko apa sih di dalam reksadana campuran ini? Resiko itu tetap pasti ada Mbak. Di dalam investasi di reksadana pun tidak ada resiko yang nol. Jadi, resiko dari reksadana ini tergantung dari isi di reksadana tersebut, Mbak Alia. Oke, nah isinya kan tadi udah disebutkan. Yang pertama adalah deposito. Resikonya apa? Nah, deposito walaupun ada deposito, tidak dijamin LPS. Oke, bagaimana dengan saham dan obligasi? Nah, saham dan obligasi itu tergantung marketnya, Mbak. Bisa naik, bisa turun. Oke, jadi memang ya harga obligasi dan harga saham itu fluktuatif. Jadi memang ada nih potential downside dari reksadana campuran ini ya? Betul, Mbak Alia. Nah, kalau untuk jangka waktunya, kadang kita sebagai investor juga pengen tahu dong, ini cocoknya untuk jangka waktu yang mana nih? Nah, untuk jangka waktu, reksadana ini cocok untuk jangka waktu 3-5 tahun. Oke, jadi medium to long term ya? Iya, betul Mbak Lia. Agar sahabat Mirai Aset lebih yakin untuk berinvestasi reksadana campuran ini, mungkin Pak Ivan boleh dong share bagaimana sih performance dari reksadana campuran selama ini? Yuk, kita lihat website Max Fund. Kita sudah ada di website Max Fund. Langsung saja kita klik produk.
reksadana, daftar reksadana. Kita pilih campuran. Nah, ini kita terdapat ada 9 reksadana yang ada di Max Fund. Karena time horizon dari reksadana campuran ini 3-5 tahun, maka kita pilih 5 tahun. Wah, ternyata ada ya reksadana campuran yang bisa memberikan imbal hasil hingga 108% untuk 5 tahun ya Pak ya? Ya, ada Mbak. Nah, bisa nggak sih kita melihat bagaimana performance selama 1 tahun terakhir? Apalagi katanya habis pandemi, itu market menunjukkan recovery. Baik Mbak, kita langsung aja ke website, kita pilih 1 tahun. Nah, itu terdapat 36,09 dalam setahun nih Mbak. Oke, jadi imbal hasilnya 36% ya selama 1 tahun. Jadi sebenarnya dengan kita memaintain dan mereview serta memonitor portofolio kita, kita juga bisa nih ya tetap mencari cuan, tidak usah menunggu hingga 3-5 tahun ya. Betul Mbak Alia. Nah, jadi penasaran dong saya isinya reksadana ini apa sih? Mungkin kita bisa sama-sama membuka fun fact sheet-nya. Baik, kita pilih reksadana Flexi Fund ya Mbak, yang nomor 1 ya Mbak. Nah, kita pilih fun fact sheet-nya nih Mbak. Oke. Ini nih fun fact sheet dari Sukor Invest Flexi Fund. Kita bisa melihat kebijakan investasi sesuai dengan saya tadi bicarakan Mbak. Kebijakan investasi di efek hutang, efek ekuitas itu tidak boleh lebih dari 79%. Dan di sini terlihat ya batasannya 5-75% ya Pak betul Mbak ya. Alia. Dan di bawah nih dijelaskan juga ya ternyata alokasi portofolio reksadananya itu terdiri dari Efek, obligasi, dan deposito. yang ketiganya tidak ada yang lebih dari 79%. Bahkan di sini juga dikasih tahu nih ya Pak ya alokasi efek terbesarnya ada di saham apa, obligasi apa. Jadi jelas ya dan transparan dan bisa diakses oleh publik nih ya. Betul Mbak. Jadi nasabah Mirai Aset harus membaca fun fact sheet ini Mbak sebelum membeli produk reksadana campuran. Memang ada kekhawatiran ya sebagai investor apakah reksadana yang saya pilih ini aman atau tidak. Tapi dengan melihat fun fact sheet ini terbukti kalau reksadana campuran Sukor Invest Flexi Fund sudah ada dari 5 Desember 2006. Berarti hampir 15 tahun ya Pak ya. Betul Mbak Alia. Dan di sini juga dijelaskan kalau sejak peluncuran kinerjanya ini menghasilkan luar biasa nih Pak. Ya, untuk kinerja reksadana ini sampai sekarang itu mencapai dengan 437%. Ya, jadi selama bertahun-tahun kalau kita sudah berinvestasi dari awal peluncuran sudah naik nih uang kita 4 kali lipat ya Pak. Betul Mbak Alia. Benar Mbak Alia, jika kita berinvestasi di reksadana campuran ini, sejak tanggal peluncuran hingga sekarang, dana kita sudah bertumbuh kurang lebih 4 kali lipat. Wah, luar biasa ya. Benar kali Mbak Alia. Terima kasih banyak nih Pak Ivan Yudani atas informasi reksadana campurannya. Sama-sama Mbak Alia. Semoga sahabat Mirai Aset bisa terbantu dengan informasi reksadana campuran dan makin aktif berinvestasi. Sampai jumpa di BBM episode selanjutnya dan happy cuan!